إلى رات النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى رات ولي الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat berjumpa lagi, berkumpul lagi di majelis Ma'rifat Banjar. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya kembali kita haturkan kepada saudara-saudari kita sekalian yang telah mengikuti pengajian malam hari ini, yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berhadir di majelis kita malam hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini tentang manfaat daripada ujlah, daripada kitab Al-Hikam atau sarah daripada Al-Hikam Ibnu Abdillah Askandariyah. Adapun manfaat ujlah, tiada yang lebih berguna bagi hati selain daripada ujlah. Dengan ujlah hati memasuki lapangan tafakur. Kalau tafakur mungkin sering kita bicarakan. Kalau jamaah yang telah mengikuti di pengajian yang telah lalu, baik itu kitab Adarun Nafis, mungkin sering kita bicarakan tentang masalah tafakur tadi. Adapun tafakur itu asal katanya bentuk tidak bakunya daripada kata pekur dan tefakkur, yang artinya renungan atau perenungan. Perihal merenung, perihal memikirkan sesuatu, menimbang-nimbang dengan sungguh-sungguh. Ada istilah juga yang disebut dengan pengheningan cipta. Ini yang dimaksud tafakur dalam pengertian kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu arti tafakur. Kemudian arti ujlah dalam bahasa Arab, kalau secara sederhana itu disebut menyendiri. Jadi ujlah adalah menyendiri. Sedangkan tafakur tadi, tafakur dan ujlah adalah saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Kalau tafakur tadi merenungi, perenungan. Kalau ujlah ini disebut menyendiri, ujlah. Nah, jadi ada beberapa kata bahasa tentang ilmu ma'rifatullah atau ilmu tasawuf. Itu ada yang disebut ujlah, ada yang disebut tafakur, ada yang disebut dengan istilah khalwat. Nah, adapun ujlah ini menyendiri merupakan cara
terbaik bagi seorang murid untuk membersihkan hati dari segala kelalaian dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi tujuan ujlah adalah sekedar membersihkan hati dari segala kelalaian dan mendekatkan diri kepada Allah. Bukan ujlah tujuannya yang lain, tetapi tujuan ujlah adalah membersihkan segala penyakit hati dari segala kelalaian dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi tujuan menyendiri adalah supaya mendekatkan diri dengan Tuhan, bukan tujuan lain. Artinya tujuan menyendiri, tujuan ujlah adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin di YouTube ada istilah itu, tasawuf modern tentang ujlah, mungkin bisa disimak, ada videonya. Jadi peristiwa ujlah itu terjadi pada masa lampau, karena pada masa itu orang-orang Islam tadi sibuk dengan segala kekayaannya. Pada masa khalifah itu orang-orang Islam sangat kaya raya. Di zaman pemerintahan kekhilafahan itu ada zaman keemasan Islam, di mana saat itu keemasan Islam, kekayaan memuncak ketika masa kekhalifahan itu tadi. Nah, mungkin ini bisa disimak di video yang telah lalu daripada Profesor Dr. Buya Hamka tentang tasawuf. Nah, tentang tasawuf modern itu ada. Nah, mungkin Pak Ijab bisa membagikan tadi. Jadi ujlah itu terjadi pada masa itu ketika umat ini tadi sibuk dengan kekayaan mereka. Hati mereka tergiur akan harta benda tadi, sehingga lupa akan Tuhannya akibat dimabuk kekayaan tadi. Namun tak semua orang tadi, cuma sebagian besar tadi. Jadi timbullah pada masa itu orang-orang yang membenci sifat berlebih-lebihan terhadap harta kekayaan tadi, sehingga menimbulkan ada golongan yang ingin menjadi yang ujlah atau memisahkan diri daripada kelompok yang suka berlebih-lebihan terhadap harta atau kekayaan, atau yang sering disebut dalam istilah tasawuf adalah hutbun dunia, orang yang semata-mata hanya mencintai akan dunia. Jadi asal mula ujlah tadi, setelah zaman para sahabat tadi, ujlah ini dimulai ketika pada masa itu ada sekelompok yang begitu cinta dengan harta tadi, sehingga mabuk dengan kekayaan, rakus, tamak, serakah, dan lain sebagainya. Karena kekayaan pada masa itu melimpah ruah tadi, begitu banyak. Nah, kalau tidak ada kekayaan, tidak ada harta benda, mungkinkah orang tadi mabuk akan dunia? Kira-kira bisakah Pak Ijab orang mabuk akan dunia tadi? Kalau dunianya tidak ada, artinya harta bendanya tidak ada. Apa yang dibanggakan kalau harta tidak ada? Baju punya satu di badan, makan aja satu hari sekali, apa yang mau dibanggakan? Nah, karena pada masa itu tadi kekayaan melimpah, melimpah, kaya raya harta benda tadi, makmurlah dalam bidang ekonomi, bidang kekayaan harta benda tadi, sehingga tergiur, dimabuk oleh kekayaan dunia tadi, hingga mabuk keasikan daripada dunia tadi, sehingga ada kelompok yang melakukan ujlah, yang memisahkan diri dari kelompok yang suka
hutbun dunia tadi, semata-mata cinta akan dunia tadi. Nah, inilah kelompok yang disebut dengan ujlah, yang menyendiri atau memisahkan diri daripada golongan orang yang terlalu sibuk atau mencintai daripada harta dunia. Ini ujlah. Jadi kalau tidak ada hartanya, apa yang dibanggakan? Nah, kalau ada harta, nah, mungkin ada perihal yang demikian kalau tidak ada harta tadi. Nah, tetapi karena umat ini berlebihan tentang ujlahnya, nah, maka ujlah di sini hanya untuk membersihkan hati daripada kelalaian dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Bukan tujuan lain ujlah ini tadi. Karena ada yang berlebih-lebihan setelah melakukan ujlah, membenci harta, mencaci harta dunia. Nah, ini adalah suatu hal yang berlebih-lebihan. Nah, jadi harta benda dibenci, walaupun halal diharamkan. Nah, ini artinya berlebih-lebihan. Ujlah yang berlebih-lebihan tadi. Nah, ini yang tidak dibenarkan, berlebih-lebihan di dalam berujlah, sehingga tujuannya adalah tadi untuk membersihkan hati daripada segala kelalaian dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau Anda kaya raya, itu pun alhamdulillah, bukan harus Anda benci segala harta kekayaan tadi, bukan. Yang Anda benci tadi adalah sifat ketamakan, kerakusan. Dengan harta Anda lalai daripada perintah Tuhan. Ini yang tidak dibolehkan. Nah, harta tadi sampai masuk ke hati Anda sehingga menggantikan kecintaan lain selain daripada Allah. Bukan tidak boleh kaya raya tadi. Yang tidak boleh ini adalah hutbun dunia, terlalu cinta akan dunia sehingga melalaikan kewajiban engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan dirimu dengan Tuhanmu. Padahal tidak bisa dijauh-jauhkan Tuhan tadi, karena Allah itu maha dekat. Katakanlah, kata Allah, bila ada yang mencari aku adalah dekat. Aku lebih hampir daripada urat lehermu, sangat dekat Allah. Kalau engkau mencari yang jauh, kan susah. Allah sudah menyatakan bahwa dirinya dekat, lebih hampir daripada urat lehermu. Allah lebih hampir daripada urat lehermu. Ajab, tolong mikrofonnya dimatikan. Nah, jadi tujuan ujlah jangan sampai salah arah, salah sasaran, salah tujuan. Nah, jadi menyendiri itu maksudnya yang sebenarnya, yang haknya adalah bukan berarti engkau harus tinggal di hutan. Engkau harus tinggal di sebuah tempat yang tak ada orang lain. Bukan seperti itu. Di mana ujlah ini menyendiri walaupun Anda dalam keramaian. Menyendiri maksudnya hatimu jangan ada selain daripada Allah. Kalau semua orang ujlah pandangannya tinggal di hutan, lalu siapa yang mengurus negara? Siapa yang tinggal di kota tadi? Siapa yang mau membangun negara tadi? Siapa orangnya? Kalau ujlah yang demikian, kalau hendak tinggal di hutan dan lain sebagainya, lalu siapa yang menjadi khalifah daripada Allah? Karena insan manusia tadi, aku ciptakan, kata Allah, Adam tadi daripada rupaku, supaya Adam ini sebagai khalifah, sebagai gantiku. Aku ciptakan Adam tadi dari rupaku. Aku ciptakan, kata Allah, Adam tadi daripada rupaku. Karena Adam ini adalah kenyataan Allah.
Adam itu tafsirnya bahasa Arab artinya tiada atau tidak ada. Maka yang ada itu adalah wujud. Wujud itu adanya Allah. Bisakah kita ngerti tadi? Jadi yang sebenarnya Adam itu secara bahasa artinya tidak ada. Diletakkan oleh ulama ma'rifatullah, ulama tauhid, yang pertama adalah wujud. Adam itu tiada, yang ada adalah wujud. Yang ada tuh hanya Allah. Bagi orang yang telah dianugerahkan kasab, yang hatinya menyendiri daripada selain Allah, maka dia melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran hatinya tidak ditutupi oleh dunia, kecintaannya akan dunia. Bukan berarti Anda tidak boleh kaya raya, bukan berarti. Kalau semua orang miskin, lalu siapa yang mau membangun negara dan lain sebagainya? Lalu siapa yang mau bersedekah? Siapa yang mau membangun daripada pembangunan daripada bangsa dan negara tadi? Nah, siapa yang membangun kalau semuanya miskin? Nah, lalu dibenci hidup untuk miskin saja. Miskin di sini adalah pengertiannya bahwa dirimu la haula wala quwata illa billah, bahwa dirimu tiada daya dan upaya, bahwa dirimu tiada kuasa, tiada berkehendak. Yang kuasa itu adalah Allah. Jadi yang miskin itu engkau tidak memiliki apa-apa. Yang ada itu adalah wujud. Yang tidak ada tadi adalah Adam. Inilah sebenarnya hakikat daripada si miskin atau si fakir tadi. Kefakiran yang sebenarnya fakir, engkau tak memiliki apa-apa. Karena Adam tadi adalah tiada. Yang ada tuh hanyalah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik saksi aku bahwa tiada Tuhan melainkan hanya Allah yang ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik saksi aku bahwa tiada Tuhan melainkan hanya Allah jua yang ada. Bagi orang yang telah ujlah, maka dilimpahkan Allah segala nur cahaya keimanan dalam hatinya, sehingga ihsanlah dirinya tadi, sehingga melihatlah dirinya akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini manfaat ujlah tadi, membersihkan hati dari segala kelalaian dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tafakur itu umpama sebuah lapangan. Di sana hati berputar-putar seperti seekor kuda yang berpacu di sebuah arena. Bila seorang murid terlalu banyak bergaul dengan manusia, pandangan dan hatinya akan tertuju pada keduniaan, sehingga kemudian tampak jelas di hadapannya hanyalah hal-hal yang bersifat materi dan fana. Tidak demikian jika ia berujlah menjauhi pergaulan dengan manusia. Hatinya akan disibukkan dengan hal-hal yang gaib. Dalam sebuah kabar disebutkan, bertafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ada seorang yang bertanya kepada Ummu Ad-Darda, amalan yang paling baik diutamakan Abu Darda. Ummu Darda menjawab, tafakur. Dengan bertafakur seseorang bisa mendalami hakikat, mengagungkan Allah, mengutamakan segala hal yang diridainya. Dengan bertafakur ia bisa menganggap hina semua yang dibenci Allah, sehingga terdorong meninggalkannya.
Dengan bertapakur, seseorang bisa mengetahui keburukan-keburukan jiwa yang terselubung, kejahatan musuh, tipuan dunia. Ia bisa mengenali segala muslihat sehingga bisa dengan mudah menghindarinya dan selamat dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan. Nah, jadi tujuan ujlah adalah tapakur. Sedangkan tapakur adalah menyendiri, itu hanya sebagai media atau alat. Jadi ujlah menyendiri tadi tujuannya adalah tapakur. Nah, istilah kata ujlah ini sebagai alat, sebagai kendaraan. Yang mana yang dituju daripada alat atau kendaraan ini adalah tapakur. Nah, masalah tapakur secara jelas, nah, mungkin bisa disimak di video yang telah lalu di pengajian Majelis Ma'rifat Banjar, nah, tentang ujlah tadi. Ujlah tadi merenungkan, memikirkan. Nah, ada yang mengkaitkan tapakur ini adalah bertapa, ada istilah tadi. Nah, bertapakur. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertapakur tadi di Gua Hira tadi. Nah, bertapakur, ujlah menyendiri tadi. Nah, jadi ujlah ini tadi menyendiri. Nah, dengan tujuan adalah membersihkan hati dari segala kelalaian dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, bagi orang yang belum makrifat, janganlah coba-coba Anda sendiri melakukan ujlah tinggal di hutan. Nah, ini parah nanti. Efek sampingnya akan fatal. Akan terjadi gangguan-gangguan kejiwaan. Banyak sudah yang terjadi tadi di lapangan. Ketika seorang murid belum mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia coba-coba untuk melakukan ujlah. Dia coba-coba untuk melakukan tapakur. Jadi orang ujlah ini sebenarnya adalah bimbingan daripada seorang gurunya. Begitu juga orang bertapakur. Ada yang dipikirkan, ada yang diingat. Nah, jadi bertapakur sambil berzikrullah, mengingat Allah. Jika Anda lakukan di hutan kah, di tempat sepi Anda lakukan, mungkin akan kejiwaan Anda akan terganggu tadi. Ini banyak yang terjadi tadi. Nah, tadi sudah akhirnya stres, gila, ngamuk-ngamuk, lantaran menyendiri, lalu di hatinya tadi, di dirinya, di telinganya ada bisikan-bisikan segala sesuatu. Lantaran bertapakur tadi, kosonglah dirinya. Nah, akibatnya yang mula-mula pertama kadang-kadang Tuhan, lalu coba-coba bertapakur, lalu coba-coba untung-untungan melakukan ujlah menyendiri supaya mendekatkan diri kepada Tuhan, ternyata celaka dirinya. Nah, apa yang didapatnya tadi? Nah, karena diri kadang mengenal Allah, melakukan ujlah. Nah, lalu setan lebih suka orang yang ujlah, yang kadang mengenal Allah, setan lebih suka. Orang yang bertapakur kadang kenal Allah, setan lebih suka. Kalau kita tadi awam akan tapakur, artinya bersunyi diri, merenung, atau dalam pengheningan cipta. Wah, mengheningkan cipta, diam. Apa yang didiamkan? Apa yang Anda pikirkan? Zikir Allah, tak ada gurunya, belajar sendiri, paham sendiri. Mungkin sambil ikut-ikutan tadi. Akhirnya apa? Terjadi gangguan kejiwaan tadi. Karena ada bisikan-bisikan tadi yang
Yang dia tak tahu akhirnya ketakutan sendiri. Nah, bisikan dalam dirinya sendiri. Akibat kadang mengenal Tuhan tadi. Mau mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara ujilah menyendiri tadi. Nah, memang mula-mula enak tadi. Nah, kalau kadang kenal Allah, nah pas kita yang jadi makanan setan tadi. Nah, kadang kenal Allah, hantu yang datang, tahukah hantu? Bila kadang kenal Allah, hantu yang datang. Nah, karena Tuhan dan hantu tuh tulisannya beda sedikit. Apa bedanya hurufnya bejap? Tuhan, hantu. Nah, kadang-kadang Allah. Lalulah dipersalahkanlah ulama yang mengajarkan atau guru yang mengajarkan makrifat tadi. Padahal dirinya beli buku, beli kitab ilmu makrifat, belajar sendiri, paham sendiri. Lalu coba-coba untuk utilah. Bayangkan seseorang yang tidak pernah melihat pesawat terbang. Tidak pernah melihat pesawat terbang, dia coba-coba baca buku, nah, lalu merenung di sana, memikirkan sendiri. Nah, memikirkan sendiri pagi, siang, dan malam. Nah, di rumah iya, malam iya, akhirnya tak tidur. Ada seseorang tadi yang susah tidurnya, terganggu jiwanya. Nah, jadi mendengar bisikan-bisikan terus. Nah, orang kadang kenal pesawat, belum pernah melihat pesawat, lalu dia bayangkan pesawat. Siang malam mikirkan pesawat, bisakah ini? Nah, bisakah ini terjadi pada diri? Ya bisa. Nah, mikirkan sesuatu yang belum pernah dilihat. Ini akan mengakibatkan gangguan kejiwaan. Banyak dah yang terjadi tadi. Gitu juga kemarin di sini. Nah, gurunya kalau tanggung jawab, saudaranya, kerabat yang ngajar-ngajarkan tadi, tak tanggung jawab, sudah gila orang. 6 bulan di rumah sakit jiwa, siapa yang tanggung jawab? Nah, sedikit diberi PR, sedikit diberi PR. Nah, si kawan ini tadi akhirnya keracunan. Nah, diberi PR tadi tentang pengetahuan ma'rifatullah. Akhirnya apa? Kawannya mikirkan terus pagi, siang, dan malam. Memikirkan tentang Tuhan tadi. Nah, bayangkan seseorang memikirkan Tuhan, tapi kadang kenal Tuhan pagi, siang, malam dipikirkan terus. Nah, melongo pikirannya. Kayak orang pikirannya linglung, kayak pikiran kosong tapi ketakutan. Karena ada yang membisiki, terus membisiki segala sesuatu. Bahkan di sini kemarin parah sampai nusuk ibunya dengan bambu. Untung bambunya tidak runcing. Nah, sampai telanjang jalan, nggak pakai baju keliling. Nah, karena sesuatu yang mereka cari belum mereka temukan. Orang gila itu lantaran dia kehilangan sesuatu. Orang gila tadi lantaran dia tidak menemukan apa yang dia cari atau dia kehilangan sesuatu. Nah, sehingga pikirannya kacau tadi. Nah, lalu orang kita pandang ini gangguan kejiwaan. Padahal mereka asik di dunianya sendiri tadi. Asik. Nah, orang yang tersesat jiwanya. Orang yang tersesat jiwanya, ini kan tubuh. Dia tak ingat lagi akan tubuhnya. Dia tak ingat lagi akan dirinya. Nah, jadi mereka tadi gangguan kejiwaan akibat tidak kenal dirinya, tidak tahu dirinya. Sehingga melanglang buana dirinya tadi jauh pada diri. Pikirannya jauh, hatinya jauh, sehingga ada gangguan kejiwaan. Jadi sebenarnya makrifat itu adalah kesadaran diri. Orang sadar diri tak mungkin akan gangguan kejiwaan. Kalau bahasa orang di kampung, kesurupan setan, kesurupan jin, dan lain sebagainya. Padahal dia lupa akan dirinya. Sebenarnya masalahnya secara sederhana,
adalah orang yang lupa akan dirinya, tidak ingat dirinya, tidak tahu dirinya. Ini yang mengakibatkan gangguan kejiwaan. Nah, sehingga yang dipersalahkan lalu ilmu ma'rifat tadi. Nah, padahal dirinya belum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu memikirkan Allah pagi, siang, dan malam. Nah, mikirkan Allah siang, malam, mikirkan pesawat siang dan malam, tapi belum pernah melihat pesawat. Nah, bisa putus tali saraf kita tadi. Nah, ini sering terjadi. Kadang cuma ikut-ikutan belajar ma'rifat, ikut-ikutan. Nah, kawan ikut-ikut. Nah, artinya tidak, kalau istilah berguru, tidak berguru secara benar-benar tadi, hanya sekilas-sekilas mendengar tadi, lalu dipikirkan. Nah, bayangkan tadi, laksana diri kita tidak kenal pesawat, kita pikirkan siang malam, lalu kita berujilah diri tadi, menyendiri daripada manusia, menyendiri daripada orang lain. Nah, jadi sebenarnya ujilah atau menyendiri ini hendaklah engkau lakukan ketika engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, baru bisa melakukan ujilah. Begitu juga tafakur yang sebenarnya, hendaklah mula-mula ini engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau berjumpa dulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru engkau melakukan namanya ujilah, menyendiri, baru engkau bertafakur. Jangan ujilah duluan, jangan tafakur duluan. Nah, ini akibatnya akan fatal kepada diri tadi, fatal. Bakosong-kosong diri, bakosong diri tadi, mengosongkan diri lantaran dia dengar, dia baca yang kosong itu adalah bagus. Nah, dia kira yang kosong tadi adalah Tuhan atau Nur Muhammad. Dia kira yang kosong tadi adalah tingkatan yang paling tinggi, lalu bakosong diri. Orang perihal demikian tadi wajib syaratnya dulu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, baru melakukan ujilah, baru melakukan tafakur. Sehingga dengan tafakur tadi Anda terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyendiri tadi lebih enak berdialog dengan Allah karena tak ada gangguan lain. Mungkin Anda lebih khusyuk berdialog dengan Allah ketika Anda sendiri dibanding dengan berkumpul dengan orang banyak. Ini mungkin manfaat daripada ujilah. Tetapi bagi orang yang sudah terbiasa berhubungan dengan Allah tadi, berdialog dengan Allah, nah, di tengah ramai pun tak jadi masalah tadi. Nah, jadi kembali daripada ujilah ini, tujuannya adalah membersihkan hati dari segala kelalaian dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini secara umum tadi. Kemudian tafakur tadi adalah perihal merenung, memikirkan atau menimbang-nimbang dengan sungguh-sungguh. Jadi tafakur tadi diam mendengarkan segala perintah Allah. Tafakur tadi mendengarkan segala perintah Allah kepada diri. Ini yang sebenarnya tafakur. Jadi kita diam dalam tafakur tadi mendengarkan perintah Allah. Karena dalam kabar disebutkan bertafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun.
Artinya di dalam beribadah itu yang terbaik bagi engkau adalah di mana diri engkau mendengar langsung daripada Tuhan engkau perintah tanpa perantaraan yang lain. Jadi tolak ukur ibadah tadi, nah, seperti berita yang sering kita dengar, bertafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Karena dengan tafakur ini Anda merenung, mendengarkan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Lalu Anda diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Nah, inilah yang bernilai ibadah, yang lebih baik nilainya daripada ibadah tanpa tafakur. Misalnya kita beribadah biasa tadi, nah, tetapi kita tidak diperintahkan Allah secara langsung. Jadi yang bernilai lebih baik daripada ibadah 70 tahun ini tafakur di sini, di mana kita langsung terhubung dengan Allah. Nah, makanya syarat tafakur tadi adalah yang utama kita mengenal Allah dulu. Kalau kada kenal Allah, apa yang kita tafakuri? Bertafakur ini sebenarnya mengheningkan diri, mendengarkan, menimbang. Nah, tadi menimbang-nimbang dengan sungguh-sungguh. Artinya memperhatikan segala perintah Allah. Maka hendaklah engkau tadi bertuhan dengan yang maha hidup. Maka hendaklah engkau mengambil ilmu daripada yang maha hidup. Jangan hanya sebagai alat bantu untuk dirimu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dirimu berjumpa dengan Allah. Jangan dituhankan kitab, jangan dituhankan dalam perihal keimanan dan ketakwaan. Maka yang wajib engkau percayai adalah Allah. Yang wajib engkau taati adalah perintah Allah. Yang wajib engkau hindari adalah larangan Allah. Nah, jadi kata Imam Ghazali, kami mengambil ilmu daripada yang hidup, bukan kepada sesuatu yang mati. Nah, jadi ambillah sesuatu daripada ilmu yang hidup atau si hayat. Karena Allah Ta'ala tadi tajalli kepada si hayat. Lalu kata Rasulullah tadi, kenal dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu. Kenal dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu. Lalu kata Allah, bila ada yang mencari aku, katakanlah aku dekat. Cari yang dekat dulu, jangan cari yang jauh-jauh. Aku lebih hampir daripada urat lehermu. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku yang mengatur dan memelihara engkau, wahai manusia. Karena nasnya tadi manusia. Al-Quran tadi ditujukan kepada dirimu yang berpikir, manusia yang berpikir tadi. Jadi surah An-Nas tentang manusia. Supaya manusia tahu dirinya, supaya manusia tahu akan Tuhannya. Malikin nas, akulah raja manusia. Nah, lalu bertafakurlah si manusia ini tadi. Maka si manusia ini beraja Allah, bukan beraja manusia, bukan beraja gurunya, bukan beraja segala sesuatu, tapi si manusia ini adalah beraja Allah. Beraja Allah. Nah, karena malikin nas, rajamu adalah Allah. Raja inilah yang hendaknya engkau taati. Nah, engkau taati segala perintahnya dan engkau jauhi segala larangannya. Raja yang dekat dengan dirimu, raja yang hidup atau si hayat tadi, bukan sesuatu benda yang mati tadi, bukan sesuatu benda.